Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergolong kita umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di tanggal 24 Zulhijjah 1443 Hijriah. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah atau yang dikenal dengan Ashhurul Haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya kalau sudah dikatakan bulan dimuliakan oleh Allah, maka setiap orang yang beramal pada bulan tersebut, maka pahala yang ia dapatkan adalah pahala yang sangat luar biasa, yang berlipat-lipat ganda bagi orang yang beramal ibadah pada bulan Zulhijjah nantinya. Apalagi beramal di awal daripada bulan Zulhijjah, mulai 1 sampai ke tanggal 10 Zulhijjah nantinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashri." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Qala, walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahu Bukhari, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Yang makna daripada hadis ini ialah tidak ada hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah?" Rasulullah menjawab, "Termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya karena ia mati syahid di medan jihad." Hadis ini riwayat daripada Bukhari, Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, maka kita sebagai umat Islam, ketika nanti sampai nantinya di 1 Zulhijjah, kalau tak silap saya 1 Zulhijjah sampai nanti kepada 1 Juli nantinya, dan disitulah awal bagi kita untuk beramal ibadah pada bulan Zulhijjah nantinya. Ada amalan yang terbaik yang kita lakukan nantinya ketika masuk pada bulan Zulhijjah, ada 9. Yang pertama itu apa? Melaksanakan daripada kewajiban bagi umat Islam yang apabila ia mampu, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu ia melaksanakan ibadah haji, maka tidak ada jatuhnya kepada hukum dia, kepada kewajiban bagi dirinya. Namun ketika berubah daripada ketidakmampuannya menjadi wajib, kemampuannya itu bisa menjadikan wajib bagi hukumnya kepada dirinya untuk menunaikan ibadah haji.
Namun melihat daripada situasi kondisi hari ini, banyak orang yang ingin melihat daripada Ka'bah di Baitullah nantinya. Bahwasanya usiaku Ustaz sudah beranjak tua. Namun ketika yang namanya haji belum kutunaikan, maka aku ingin menunaikan daripada ibadah umrah. Maka ibadah umrah ini salah satu daripada yang disunnahkan oleh Rasulullah kepada kita untuk menunaikannya apabila juga kita memiliki kemampuan, baik itu kemampuan segi ekonominya maupun kemampuan dari segi fisiknya kita dalam menunaikan ibadah pada melaksanakan ibadah umrah nantinya. Makanya pasang niat kita. Kalau dah niat kita ingin menunaikan ibadah karena Allah, dan Allah pun akan memudahkan bagi kita untuk menunaikan itu semuanya. Tak ada kata tak mungkin di atas dunia ini. Ibu baru tadi selesai membacakan daripada surah Yasin. Di penghujung daripada ayat itu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kata Allah, kalau sudah kata Allah kun fayakun, kalau sudah kata Allah jadi, maka jadilah. Makanya perlunya kita ini adanya keyakinan dalam hidupnya kita, pasti kita nak mengangkat. Insya Allah doa kita senantiasa kita munajatkan kepada Allah Ta'ala di setiap akhir daripada sujudnya kita. Mintalah kepada Allah Ta'ala, udu'uni astajibul lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya Allah akan memperkenankan. Lalu yang kedua apa? Memperbanyakkan zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ahabbul kalami ilallah arba'. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Maka sesungguh hal yang zikir ini termasuk perintah Allah. Fazkuruni azkurkum. Ingat kamulah aku, niscaya Allah akan mengingat kita semuanya. Makanya orang yang mengingat senantiasa kepada Allah Ta'ala, niscaya ia akan diberikan ketenangan, ketentraman oleh Allah Ta'ala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah lah hati kita bisa menjadikan tenang. Maka senantiasa kita berzikir kepadanya, dan insya Allah Allah akan memberikan ketenangan daripada hati kita selama di awal bulan Zulhijjah nantinya sampai di 10 Zulhijjah. Dan kalau bisa rutinitaskan amalan zikirnya kita kepada Allah Ta'ala, insyaallah. Lalu yang ketiga apa? Memakmurkan daripada masjid. Lalu yang keempat apa? Melaksanakan salat sunnah yang biasa sudah kita laksanakan, baik itu salat sunnah duha, baik itu salat sunnah awabin, baik salat sunnah awabin rawatib, salat sunnah qiyamul lail, dan lain sebagainya. Apa yang sudah kita laksanakan hari ini, salat-salat sunnah yang kita lakukan, kalau bisa dipertahankan. Itu yang penting. Kalau duha 2 rakaat, tetap laksanakan 2 rakaat. Kalau kita senantiasa melaksanakan salat sunnah awabin selepas daripada salat maghrib, ba'diyah maghrib, maka laksanakan, tetap dipertahankan. Allah sangatlah menyukai bagi hamba-hambanya yang beramal sedikit tapi terus menerus ia melakukannya kepada Allah Ta'ala. Dan kita hari ini ditugaskan oleh Allah Ta'ala hanya untuk menyembah Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tak kuciptakan jin dan manusia hanya kecuali untuk menyembah Allah Ta'ala. Lalu yang kelima apa? Menunaikan daripada ibadah puasa. Baik nanti dimulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 7. Itu namanya puasa sunat Zulhijjah. Masuk ke hari ke-8 namanya puasa Tarwiyah. Masuk ke hari ke-9 namanya puasa Arafah.
Masuk pula ke tanggal 10-nya Hari Raya Aidil Adha, kita disunatkan untuk berimsyak, menahan. Tidak boleh makan, tak boleh minum sebelum khatib turun daripada mimbarnya. Kalau dah turun khatib daripada mimbar, maka disitulah kita untuk membatalkan daripada imsaknya kita, baru makan dan baru boleh minum kita. Jangan pula boleh berangkat kita nak ke masjid, ke musala, ke lapangan, maka lontong pula ibu. Disuruh kita imsak, menahan. Berbeda dengan salat Hari Raya Aidil Fitri. Aidil Fitri itu disunahkan kita untuk makan terlebih dahulu, minum terlebih dahulu. Namun berbeda dengan puasa di Hari Raya Aidil Adha ini, disunatkan bagi kita untuk berimsyak, menahan, supaya kita jangan makan minum sebelum khatib turun daripada mimbar. Jadi kalau mangkolem-kolem bonbon boleh, tak boleh. Sama itu seperti membatalkan daripada puasa kita. Makanya disunatkan bagi seorang khatib untuk mempercepat menyelesaikan isi khutbahnya di saat salat Aidil Adha. Jangan pula sur-suran sampai 2 jam. Itu bukan tabligh akbar. Kita adalah salat Hari Raya Aidil Adha yang begitu banyak umat dalam keadaan menahan, tak makan dan tak minum. Dan kalau bisa diperringkas daripada isi khutbah tersebut untuk kemudahan bagi orang yang mendengarkan segera untuk berbuka dan lain sebagainya. Lalu yang keenam apa? Memperbanyak kita membacakan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'til yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca kamulah Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaatnya kepada diri kita untuk nanti di yaumil qiyamah memberikan syafaat bagi orang-orang yang ahli Quran. Lalu yang ketujuh apa? Perbanyaklah kita untuk bersedekah. Bersedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Paling tidaknya banyak itu nanti orang yang bersedekah di 1 sampai ke 10-nya, dengan catatan kita yang bersedekah itu semuanya hanya niat kita karena Allah Ta'ala. Jadi maka dari itu tangan di atas lebih baik dan lebih mulia dibandingkan tangan kita hambalan di bawah. Jadi maka dari itu ibu-ibu bersedekah ini bukanlah sifat untuk memiskinkan kita, akan tetapi Allah berikan kekayaan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.